Om Swastiastu, halo anak-anak kelas 5, selamat datang kembali di kelas 5 virtual. Mari belajar bersama Bu Guru Sri. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum belajar, tidak lupa Bu Guru mengingatkan agar anak-anak tetap menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, memakai masker, serta menjaga jarak. Nah, pembelajaran kita hari ini memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa secara tepat. Yang kedua, dengan mencermati teks, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri gambar cerita secara tepat. Dan yang terakhir, dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan cara merawat organ pernafasan dengan percaya diri. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kabut asap. Kebakaran lahan dan hutan menyebabkan terjadinya bencana kabut asap. Asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernafasan kita. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau O3, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO, dan nitrogen oksida atau NO2. Nah, kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Nah, apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan? Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronis. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. Yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Yang kesembilan, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Nah, bagaimana cara kita melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lainnya.
Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan makanan yang bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan mendekat-dekat dengan orang yang merokok, dan istirahat yang cukup. Dan yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindungi dengan baik. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Nah, anak-anak, untuk lebih menajamkan pemahaman kalian mengenai bahaya kabut asap, jawablah 5 pertanyaan yang sudah Bu Guru sediakan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa penyebab bencana kabut asap? Pertanyaan kedua, siapa yang dapat terancam jiwanya karena bencana kabut asap? Pertanyaan ketiga, di mana terjadi iritasi akibat kabut asap? Yang keempat, bagaimana cara melindungi diri dari kabut asap? Yang kelima, mengapa kabut asap berbahaya bagi kesehatan? Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di buku latihan kalian ya. Nah, pada saat kabut asap terjadi, kita tentu harus tinggal di dalam rumah demi kesehatan organ pernafasan kita. Salah satu kegiatan yang dapat anak-anak lakukan di rumah adalah membaca cerita. Nah, perhatikan cerita yang ada di gambar yang sudah Bu Guru sajikan. Nah, pada cerita ini terjadi peristiwa mengenai ikan yang terlepas atau ikan yang keluar dari akuarium. Nah, pada gambar ini ada urutan-urutan cerita yang menggambarkan peristiwa yang terjadi. Ada nomor 1, 2, 3, dan 4 diurut sehingga anak-anak dapat mengikuti alur ceritanya. Nah, yang pertama katanya, Kak Diko membeli ikan, kemudian ikan itu dipindahkan ke dalam akuarium. Bobby mengambil ikan dan ikan itu diletakkan di lantai. Yang ketiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Kemudian Bobby menghampiri kakaknya. Yang keempatnya, "Aku yang memindahkannya, Kak. Kasihan karena ikannya katanya kedinginan ya karena di dalam air." Kemudian kakaknya menjelaskan bahwa ikan memang hidupnya di air ya. Nah, karya gambar ini atau gambar yang kalian saksikan ini adalah salah satu contoh dari karya gambar cerita. Nah, pada gambar cerita tentu saja ada cerita dan ada gambarnya. Sekarang coba kita akan bahas lebih lanjut bagaimana ciri-ciri dari karya gambar cerita ya. Jadi, karya gambar cerita memiliki beberapa ciri-ciri seperti yang pertama tentu saja memuat gambar lebih banyak daripada teks ceritanya ya. Kemudian yang gambarnya yang ada menceritakan urutan peristiwa. Kemudian yang ketiga, gambarnya tentu membuat pembaca lebih mudah memahami isi cerita. Kemudian yang keempat, terdapat balon kata yang berisi teks percakapan ya, seperti pada cerita tadi ada percakapan antara Kak Diko dengan ibunya, kemudian ada juga percakapan antara Bobby dan kakak Diko ya. Nah, tadi kita sudah sempat membahas mengenai kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan. Tapi bukan hanya kabut asap saja yang menimbulkan potensi berbahaya bagi kesehatan ya. Masih banyak hal-hal lain di luar, bahkan kebiasaan-kebiasaan hidup kita yang dapat menyebabkan sistem atau organ pernafasan kita terganggu. Nah, untuk itu kita perlu tahu apa saja dan bagaimana cara memelihara organ pernafasan. Jadi caranya adalah yang pertama dengan menjaga kesehatan organ pernafasan. Bagaimana kita dapat menjaga kesehatan organ pernafasan? Nah, kita bisa makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh kita terjaga dengan baik. Kita juga perlu berolahraga yang teratur supaya alat-alat pernafasan lebih terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Kita juga harus istirahat yang cukup. Sebaiknya posisi tidur kita benar, yaitu miring ke kanan dan jangan telungkup ya. Kemudian yang kedua, kita juga sangat perlu menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama tentu kita tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Yang kedua,
Kita dapat menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Nah, kita juga harus mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Kita juga harus menghindari makanan dan minuman yang banyak mengandung gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Yang ketiga, kita sangat harus merawat organ pernafasan. Nah, bagaimana kita caranya untuk merawat organ pernafasan? Yang pertama, kita bisa membersihkan rongga hidung secara teratur, ya. Bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran, sehingga kalau itu kotor dan banyak sumbatannya akan menyebabkan penyerapan udara atau menghirup udara menjadi susah, ya. Kemudian kita juga harus memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Nah, cara yang keempat adalah menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita dapat membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara tetap lancar, ya. Kemudian kita menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu beterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernafasan saat kita menghirup napas. Nah, kemudian kita juga dapat membuat udara bersih di lingkungan sekitar dengan cara menanam banyak tumbuhan hijau. Nah, kita juga perlu mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan yang memiliki kelembaban yang tinggi. Nah, begitu anak-anak, ternyata organ pernafasan kita itu begitu rentan terhadap yang namanya penyakit, ya, sehingga kita perlu mencegahnya dengan cara kita memelihara organ kesehatan kita, terutama organ kesehatan pernafasan. Apalagi saat ini wabah COVID-19 tengah melanda Indonesia secara khususnya dan dunia secara umumnya. Karena penyakit ini sangat berbahaya juga terhadap jiwa, menyerang organ pernafasan, sehingga kalian harus menjaga kesehatan kalian dengan baik. Sebisa mungkin hindarilah keluar rumah yang menyebabkan terjadinya kerumunan. Kemudian kalian juga sebaiknya selalu memakai masker dengan benar, ya, supaya virus itu tidak bisa masuk ke pernafasan kalian dan kalian tetap selalu sehat, ya. Nah, tidak terasa video kali ini sudah sampai di penghujungnya. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat sehat dan semangat belajar.